Hai, shalom sahabat DPA dimanapun kalian berada. Halo, 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 hai. Senang banget nih rasanya ya kita boleh ketemu lagi di hari Rabu. Seperti biasa ya, pukul 7 malam langsung live di Instagram ataupun di Facebook kalian di dalam acara Rumah Kita. Dan happy banget rasanya gue Arif bisa live bareng kalian semua hari ini, bisa ketemu sama kalian semua hari ini. So, gimana kabar kalian? Pasti baik-baik aja ya. Oke, bener. Gue ngeliat kayaknya di sini kalau nggak baik-baik aja nggak mungkin ikut live bareng kita. Tapi gue berdoa semoga kita semua dalam kondisi yang baik-baik aja gitu ya. Diri baik, gimana kabar dompet? Dompetnya baik atau dompetnya sudah mulai kritis gitu ya? Karena saya mulai mencium aroma-aroma kegundahan isi dompet saat ini, oke? Nah, sebagaimana kita tahu teman-teman gini. Jadi sekarang ini kan lagi masa yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan itu dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19. Nah, di mana-mana ya, kayaknya udah hampir banyak juga gitu, terutama kayak di kota-kota besar seperti Jakarta, terus juga di Tangerang, kayak gitu memberlakukan PSBB. Tetapi tahukah kalian bahwa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini bisa melahirkan PSBB lanjutan? Tapi PSBB yang ini lebih agak-agak mengerikan gitu, yaitu adalah penghasilan sedikit tapi bon banyak. Penghasilan sedikit, bon banyak akan jadi tema rumah kita hari ini. Dan untuk itu, kita akan sama-sama belajar hari ini. Kita akan sama-sama diskusi gimana sih caranya kita mengatasi PSBB, si penghasilan sedikit, bon banyak ini, supaya keuangan kita bisa terkontrol dengan baik pastinya. Dan saat ini bersama-sama dengan gua sudah ada 3 orang narasumber ya. Langsung aja kita panggilkan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Kak Devi Kalina dan juga Margareta. Halo Kak Devi dan Kalina. Hai Margareta. Oke, jadi kita mau nyapa dulu ya. Kak Devi Kalina, kondisinya, kabarnya hari ini baik-baik saja? Puji Tuhan. Baik-baik saja. Margareta bagaimana? Margareta baik? Puji Tuhan baik, Arif. Oke, sedap banget. Nah, kita mau kenalan dulu nih ya teman-teman sama pembicara kita hari ini. Nah, yang pertama ada Kak Devi dan Kalina. Nah, Kak Devi Kalina ini adalah suami istri yang bahagia. Ya iyalah ya, lihat aja duduknya udah bebarengan gitu ya. Nggak mungkin saya bilang pacaran gitu ya. Kayaknya enggak, ini udah kelihatan suami istri gitu ya. Nah, Kak Devi dan Kalina ini, Kak Devi sendiri saat ini bekerja sebagai Direktur Operasional dari PT Pitala Gunawan Raya Group dan juga di PT Ineco Auto Indonesia. Sedangkan istrinya Kalina itu bekerja sebagai Marketing Director di PT Pitala Gunawan Raya Group. Dan Kak Devi Kalina sendiri saat ini bergereja di GBI Barcelona BSD dan juga melayani juga ya sebagai pemusik dan juga worship leader. Wah, nih TOPBGT banget ya. Dan Kak Devi, sebagai informasi, Kak Devi ini adalah lulusan S1 Fakultas Ekonomi Unika Atmajaya Jakarta, dan Kalina sendiri lulusan S1 Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Aduh, keren banget ya, ini suami istri yang luar biasa ya. Dan sebelahnya kita juga kenalan nih teman-teman ya. Ada satu lagi yang namanya adalah Margareta Atman ya. Saya biasa panggilnya Reta. Jadi kita panggilnya Reta aja ya, boleh ya? Boleh. Reta ini lahir di tahun 94, tuh masih muda banget ya. Reta menyelesaikan studi S1 dan S2-nya di studi S1 S2 akuntansinya di Universitas Esa Unggul, dan saat ini dia bekerja sebagai financial accounting sudah jalan 8 tahun. Udah lama nih ya, ini pasti udah isi kepalanya tuh udah angka-angka semua gitu. Dan hari ini kita udah bisa ketemu sama Reta ya, udah cantik, pinter pula, tetapi sayang, teman-teman, mohon maaf, Reta sudah sold out gitu ya. Karena tahun lalu ya, sudah sold out, Reta sudah tidak available lagi ya. Tahun lalu Reta sudah menikah dengan seorang pengacara, dan saat ini Reta lagi mengandung ya. Reta sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka. Waduh, ini keren banget ya. Jadi dua-duanya ini adalah orang-orang yang sama-sama expert di bidang keuangan pastinya, dan tentunya kita pengen banget ya diskusi kita malam hari ini tentang keuangan ya, itu bisa berjalan dengan baik, dan percaya banget teman-teman yang nonton rumah kita dapat inspirasi yang keren-keren banget pastinya. Dan mereka bertiga ini nanti boleh ditanya-tanya. Jadi seperti biasa, di segmen terakhir, setelah kita tanya jawab diskusi, akan ada segmen yang namanya segmen sikat habis. Artinya apa? Segmen Q&A buat kalian-kalian yang mau nanya seputar pengelolaan keuangan. Kalian bisa langsung chat aja ke nomor 021
Sebentar ya, oke. 021-4287-6134. Sekali lagi ya, kalau kalian punya pertanyaan seputar cara mengatur keuangan, kalian bisa langsung chat atau japri aja ke nomor 021-4287-6134 ya. Jadi sekali lagi kita akan ngobrol-ngobrol bareng, langsung aja to the point tanpa berlama-lama. Dan oh ya, Kak Devi, Kalina, dan juga Reta, kita boleh say hi dulu ya buat teman-teman DPA ataupun gereja-gereja lain atau semua yang nonton hari ini di live rumah kita. Say hi, hai semuanya. Ya, enjoy hari ini ya. Kita akan bahas banyak banget hal ya. Oke, nah selanjutnya langsung kita mau sesi tanya jawab. Kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Nah, kita mau ngobrol dari Kak Devi sama Kalina dulu nih ya. Yang senior dulu ya. Reta kita ngalah dulu gitu. Oke, Kak Devi, Kalina. Nah, menurut Kak Devi sama Kalina ini mengapa merencanakan keuangan itu adalah hal yang sangat penting gitu loh. Kenapa sih itu penting? Karena kan sebagaimana kita tahu banyak nih ya orang-orang, baik anak muda ataupun keluarga muda, itu mereka tuh kayak abai atau nggak peduli untuk merencanakan keuangan mereka. Mungkin boleh dijelasin kenapa sih itu adalah hal yang sangat penting merencanakan keuangan? Oke, saya jawab dulu ya. Saya coba terangkan sedikit bahwa perencanaan keuangan itu sangat perlu. Harus dan wajib hukumnya, karena dengan adanya perencanaan keuangan, kita bisa mengelola keuangan kita secara efektif dan efisien. Saya juga belajar dari Amsal. Amsal 17 bilang, apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi. Jadi Tuhan juga mau kita mengelola keuangan kita dengan baik, karena kehidupan kita itu bukan cuma untuk hari ini pastinya, ada kehidupan di masa yang akan datang, dan di dalam perjalanannya itu pasti ada hal-hal yang tak terduga yang akan kita hadapi lah ya. Misalnya, saya sorry, sakit, atau something wrong dengan yang tidak kita harapkan, dan kita membutuhkan uang. Makanya kita harus mengelola, kita harus punya cara mengelola keuangan dengan baik supaya efektif dan efisien. Oke, mantap banget ya. Ini dari Kak Devi. Kalina mungkin mau nambahin sebagai istri? Ya, Kak. Ya, memang kalau mengelola keuangan itu menurut saya satu hal yang penting, karena satu hal ya, Tuhan itu memberikan berkat, nggak pernah mau pilih. Sebenarnya Tuhan itu ingin mencurahkan semua yang baik buat setiap kita. Jadi Tuhan tuh nggak pernah pilih kasih, nggak mau pilih kasih buat saya berkatnya sekian, buat Kak Devi sekian, Kak Arif sekian, Kak Reta sekian. Tapi Tuhan tuh sebenarnya mau kasih semua, tapi Tuhan cari orang-orang yang bisa dipercaya. Karena kita semua ini anak-anak muda tuh bendaharanya Tuhan. Nah, bendaharanya Tuhan pasti dapat mengelola keuangan dengan baik. Nah, makanya kita perlu merencanakan keuangan itu dengan baik. Ya, nanti kita belajar bagaimana mengelola keuangan yang baik. Keren banget nih. Mungkin Reta ada mau nambahin nih, Reta. Sebagai anak-anak yang, maksudnya yang usianya ya kita tadi, kalau kata Kak Devi sama Kalina, kita berbeda 2 dekade gitu ya. Itu jauh banget ya. Jauh banget ya kayaknya. Oke, coba Reta mungkin mau nambahin, kenapa sih perencanaan keuangan itu adalah satu hal yang sangat penting? Iya, betul. Setuju sama dari Ko Devi dan Cilina. Kalau saya sebelumnya berpikir di Kejadian 1 ayat 28, itu firman Tuhan bilang seperti ini, Ko Arif. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah berbicara tentang menaklukkan bumi. Tentu kita sebagai anak Tuhan dikasih kuasa dari Tuhan Yesus untuk menaklukkan bumi. Bumi yang kita maksud di sini adalah termasuk semuanya, termasuk sistem kehidupan yang ada di dalamnya. Mungkin kalau sekarang kan kita berbicara mengenai PSBB, pengeluaran, penghasilan sedikit, bon banyak. Nah, berarti di era modern ini kan kita termasuk juga harus bisa menaklukkan atau mengelola sistem keuangan kita. Yes. Begitu. Jadinya, jadi saya berpikir penting sekali untuk merencanakan keuangan karena banyak mungkin Ko Arif, teman-teman di sini dengar semua quote yang beredar di masyarakat, money isn't everything, but everything is money. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, karena segalanya itu butuh uang, jadi kita perlu merencanakan keuangan kita dengan sebaik-baiknya. Tentu kalau ada perencanaan, berarti ada goals yang ingin kita capai, yang ingin kita tuju. Nah, mungkin kalau misalnya
saya baca banyak penelitian kalau tujuan hidup manusia tuh ada 2. Tujuan hidup jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jangka panjang di sini menurut penelitian sejak 3.000 tahun yang lalu, bahkan di zaman Babilonia, manusia hidup tuh cuma pengen 2 di hidup ini. Yang pertama, ingin sehat. Yang kedua, ingin kaya. Ingin kayanya ini berarti tujuan jangka panjangnya memiliki kebebasan finansial. Istilahnya, mau beli apa nggak mikir, mau ngapain nggak mikir, karena udah ada uangnya di tangan. Nah, kalau tujuan jangka pendek, saya kasih contoh misalnya anak-anak muda nih, Pak Arif kan kita bicara tentang anak muda, mungkin sekarang targetnya adalah ingin nikah. Kayak saya dulu waktu itu pengen nikah. Misalnya sekarang umur saya 25 tahun, 4 tahun kemudian saya mau nikah. Tentu di umur 29 tahun itu tujuan saya harus tercapai nih. Tercapai. 4 tahun dalam jangka waktu 4 tahun itu apa sih yang kita butuhin? Gimana sih? Nah, itu butuhnya perencanaan keuangan. Ya, nah, tadi mungkin untuk perencanaan keuangan kayak misalnya mau nikah, yang pasti kan satu punya sumber penghasilan yang mumpuni supaya bisa nikah. Terus yang kedua, kalau misalnya pekerjaan pertamanya kurang maksimal, kita bisa cari side job. Terus yang ketiga, yang pasti kan harus konsisten sama disiplin untuk nabung, untuk mencapai tujuan. Itu sih kira-kira Kwaris yang Oke, jadi artinya adalah dari sini adalah penting banget ya. Saya mengutip tadi benar banget. Kak Devi tadi bilang, kenapa penting? Karena Tuhan pengen kita tadi mengatur keuangan kita secara efektif dan efisien. Dan juga tadi dari Kalina, bahwa Tuhan tuh pengen ngeberkatin, tapi ya dia bakal ngeberkatin orang-orang yang memang bisa dipercaya. Dan Reta bilang juga tadi kan kita harus menaklukkan. Dalam artian apa? Ya kita harus belajar untuk mengatur keuangan itu supaya tujuan-tujuan tadi jangka pendek ataupun jangka panjang itu bisa tercapai. Keren banget nih. Nah, itu kan tadi kita udah tahu nih betapa pentingnya kita mengatur keuangan. Tetapi yang namanya kan kayak kalau kita punya angan-angan, itu pasti ada kendala, bener nggak sih gitu kan? Kayak bener banget kan. Saya suka sama dia, tapi kendalanya misalkan calon mertua saya galak, misalkan kayak gitu. Nah ini kan setiap kita semua yang lagi nonton pun itu pasti banget punya cita-cita, pengen punya financial freedom, pengen banget bisa istilahnya keuangannya terlaksana dengan baik, sehingga yang kayak tadi ya, ketika penghasilan sedikit bon banyak, ini nggak membuat kita resah gitu, atau gundah gulana. Nah, apa sih kendala seseorang dalam mengatur keuangan mereka? Mungkin kita dari Reta lagi ya, karena Reta boleh kasih tahu nggak? Biasanya nih Reta bicara sebagai seorang anak muda nih, apa sih kendala anak muda? Ya, anak muda tuh kendalanya apa ngatur duit itu? Kalau menurut saya yang pertama adalah karena kenapa orang punya masalah gitu dalam mengatur keuangan. Yang pertama karena mereka belum tahu gitu, Koris, belum tahu sama belum bisa membedakan apa itu yang menjadi basic needs mereka, secondary needs dan tersier. Mungkin kalau di zaman SD kita semua udah belajar ya kebutuhan primer, sekunder, sama tersier. Nah, harusnya kan yang paling utama dipenuhi adalah kebutuhan pokok primer. Tapi kan sekarang ini karena anak muda banyak mengikuti tren. Dan saya baca kalau perilaku anak muda itu biasanya cenderung konsumtif dan hura-hura. Jadinya tuh mereka nggak bisa membedakan antara basic needs, secondary needs, dan tertiary needs. Contohnya, misalnya yang gampang, kan di zaman gadget kayak gini, handphone biasanya kalau cuma untuk WhatsApp dan video call, saya kira handphone 2-3 juta itu masih bisa digunakan gitu. Tapi kan kita tahu sekarang begitu ada tren masuk, anak muda langsung milih handphone yang harganya puluhan juta, yang hit. Yang hit gitu. Yang ada bobanya di belakang 3 biji itu ya. Itu boleh aja, sah-sah aja, asal disesuaikan dengan apa sih itu, apa itu menjadi prioritas kita, apakah sesuai dengan kebutuhan kita harus bisa membedakan mana yang jadi kebutuhan dan apa sih itu yang menjadi gaya hidup. Jangan sampai kebutuhan dan keinginan tertukar jadinya. Itu sih kendalanya. Keren banget. Nah, kalau menurut seorang Kak Devi dan Kalina nih, kan bicara Kak Devi, Kalina kan sudah berkeluarga. Apa sih sebenarnya kendala seseorang tuh
abai atau males ngatur keuangan gitu? Menurut saya ya. Ya. Yang pertama menurut saya itu kenapa orang malas mengatur keuangannya. Yang pertama itu dia suka menunda-nunda dan malas. Waktu dia ngebayanginnya aja udah malas. Kayak misalnya gitu ya. Kalau kita mau bikin perencanaan keuangan, pastikan kita harus urutin dulu nih, apa aja sih pengeluaran tiap bulan, apa aja sih yang harus kita bayar. Nah itu, orang itu biasanya males gitu, ngurutin yang kayak gitu, dan suka menunda-nunda. Oke, besok saya mau bawa makanan dari rumah di kantor, saya mau buka makanan dari rumah aja. Pagi-pagi bangun tidur, tau-taunya berubah, pengen makan pecel lele di kantin belakang. Nggak jadi lagi hemat. Itu yang pertama, malas dan suka menunda waktu. Yang kedua, impulse buying. Nah, yang impulse buying ini yang agak mengerikan. Misalnya Kak Arif pergi ke satu toko, ingin beli pensil, tiba-tiba Kak Arif lihat buku yang Kak Arif sebetulnya nggak perlu, tapi karena diskon, karena kemasannya menarik, Kak Arif beli. Yes. Tidak memikirkan untung atau apa sih gunanya saya beli gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersikap cuek, masa bodoh, nggak punya pikiran untuk mempersiapkan masa depan. Jadi dia hidup hanya untuk hari ini. Biasanya sih kalau saya lihat orang-orang kayak gitu, easy going ya. Ada uang hari ini habis, ada uang hari ini habis. Jadi mereka nggak pernah mempunyai perencanaan yang matang untuk keuangan mereka, dan akhirnya berdampak buruk ke depan. Saya ada sedikit baca tentang bagaimana menggunakan uang yang baik. Gitu ya. Dari 1 bulan gaji kita 100% itu, 10% untuk perpuluhan. 10% kita saving untuk dana tidak terduga. 70% kita pakai untuk hidup. Suka nggak suka, senang nggak senang, 70% dari itu harus kita gunakan. 10% lagi kita gunakan untuk investasi. Kalau itu bisa kita jalankan, hidup itu indah. Kendalanya adalah ya tadi. Jadi kendalanya juga, malas, suka menunda waktu. Yang kedua tadi adalah beli yang nggak perlu. Membeli yang tidak perlu. Yang ketiga, tidak memikirkan masa depan. Alias cuek, yang kayak tadi ya. Cuek. Dan ini kayaknya benar-benar relate banget ya terjadi. Terutama kayaknya poin kedua itu ya. Itu tanpa bermaksud menghakimi gitu ya. Kayaknya banyak banget anak yang kayak begitu gitu kan. Contoh nih, beli baju. Kenapa dibeli? Pokoknya lucu gitu kan. Dipakai enggak? Ya, beli dulu aja, dipakainya kapan mah urusannya entar gitu. Itu biasa banyak kaum hawa ya yang kayak gitu. Apalagi kalau yang cewek-cewek Waris masuk ke Miniso, biasanya itu beli barang. Anak cewek tuh bilangnya PGP, penting gak penting. Jadi dilihat lucu tapi diambil gitu. Dibeli. Itu dia tadi. Dan itu ngeri banget ya. Maksudnya kayak ya emang itu harus diakui itu adalah kendala kita akhirnya ngatur keuangan. Nah, itu tadi kan kendala. Nah, ini tadi kayaknya Kak Devi nih udah menjawab sedikit sebenarnya pertanyaan ketiga kita gitu. Bagaimana sih bagaimana mengatur skala prioritas dalam keuangan gitu. Misalkan kayak tadi ya, kan Kak Devi tadi udah sempat bagi 10% untuk ini, 10% untuk ini, 70% untuk ini. Nah, kalau misalkan itu buat kan Kak Devi dengan Kalina sendiri kan sudah berkeluarga. Nah, apakah prinsip ini diterapkan juga dalam menentukan skala prioritas atau mungkin ada pendapat berbeda? Kalau misalnya gini kayak akan udah menikah, jadi pengaturannya harus lebih beda atau sama? Silakan Kak Devi, Kalina. Ya, kalau soal mengatur keuangan pasti ibu-ibu ya. Jadi saya ingat waktu ibu-ibu. Jadi waktu pertama kali saya nikah, saya ingat banget kita ada program dulu ya, GBI punya namanya SPK, saya pengikut Kristus. Nah, di situ ada diajarkan bagaimana kita keuangan yang merdeka. Nah, keuangan yang merdeka ini pertama di dalam keluarga kita pilih dulu siapa yang mengatur dan merencanakan segala sesuatunya itu. Nah, itu biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang lebih tepat, tapi kembali didiskusikan ke keluarga ya, siapa yang mengatur ini skala prioritas mencatat. Nah, ya, jadi bagaimana mengatur skala prioritas? Ya, yang pertama kalau kita itu harus benar dalam mengatur, setia dalam mengatur, setia menerima, setia memberi. Nah, setia mengatur itu adalah kita mengatur tadi yang namanya skala prioritas. Nah, skala prioritas itu kita pertama harus mencatat, ya, kita harus bisa mencatat mana yang menjadi keperluan kita semua, kita catat. Pertama kita memahami dulu kondisi keuangan kita. Kita catat penghasilan suami istri berapa. Ya, kalau kami di keluarga biasanya kita setiap bulan
Ya karena ini sudah menjadi rutinitas, jadi kita sudah tahu penghasilan Biasa suami istri ya. kita catat, ya terus kita mulai memahami penghasilan kita, mungkin ada tambahan, ya kadang-kadang kita bisa dapat, ya ibu-ibu mungkin ada yang arisan, ya ada yang ikut apa nih jualan kue, oh iya saya bulan ini punya penghasilan, nah itu masukin dulu ininya pendapatannya semua sudah ditotal, baru kita yang namanya mendata kebutuhan kita. Nah kebutuhan kita itu kita catat, baru setelah dicatat kita tahu kita prioritaskan. Ya kebutuhannya kan macam-macam, kasih perpuluhan, ya tadi kalau Kak Devi bilang kasih perpuluhan, bayar uang sekolah anak, terus apa? Bayar cicilan rumah, cicilan motor, mobil, panci, apalagi tuh handphone. Tadi ibu-ibu beli makeup aja bisa nyicil kan? Sekarang Iya, apa-apa betul. pakai. Nah itu Semua bisa yang dicicil. Nah, bisa dicicil. Nah, itu harus dicatat. Makanya kenapa kalau menurut saya kenapa PSBB bisa terjadi, penghasilan sedikit, bon banyak. Nah, itu orang-orang yang tidak bisa mengatur keuangannya. Kalau dia mengatur keuangannya dengan baik, skala prioritas tadi ya, setelah mengatur utang-utang semua, setelah memilih prioritas, baru sesudah itu kita mengatur itu di dalam urutan-urutan yang tadi. Yang mana yang tidak prioritas boleh dibuang-buang, seperti misalnya membeli makeup, mungkin ternyata uangnya nggak cukup, setelah digabungkan berdua suami istri, lah kurang nih yang untuk, ya udah yang Aduh, pakai masker. paling bawah dibuang gitu ya. Udah pakai masker, jadi kan nggak kelihatan make up-nya gitu ya. Tapi pensil alis tetap perlu, pensil alis. Kan alisnya nggak ditutupin masker gitu ya. Ini ya, jadi seperti itu menurut saya. Ini realita keluarga tadi, banget ya. Jadi intinya gitu, yang bisa saya tangkap dari Kak Devi Kalina ini adalah, maksudnya kalau buat teman-teman nih yang lagi nonton yang berkeluarga, skala prioritasnya gimana adalah satu, memang kebutuhan yang tadi ya, dari 10% perpuluhan, terus kemudian juga kayak teman-teman tadi ada 70% yang untuk gaya hidup ya, tadi saya sempat catat Kak Devi ada bilang, nah maksudnya untuk hidup itu tadi, itu juga ada dibagi lagi prioritasnya, jadi kayak buat makan, betul ya, Kak Dev Kalina ya, terus kemudian juga yang kalau misalkan udah punya anak, buat bayar uang sekolah anak, gitu kan, kalau misalkan contoh nih kan kayak tadi, sempat dibahas tentang bagaimana mengatur keuangan tadi kan kita juga ada 10% kalau bisa untuk investasi ke depan, betul ya? Nah, contoh kayak misalkan teman-teman ikut asuransi, nah kayak gitu juga itu harus sudah dianggarkan berarti ya. Artinya kan kayak punya investasi seperti asuransi pun itu juga penting banget nggak sih kayak buat kita-kita orang-orang yang memang di zaman sekarang kayak tadi ya, Reta tadi udah sempat singgung bahwa orang tuh pengen ke depannya sehat. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu ke depan ada apa. Oleh sebab itu penting buat kita terprotek sama yang namanya asuransi juga itu mesti dimasukin di keuangan kita juga. Oke, keren banget nih. Itu tadi dari sisi keluarga ya. Dari sisi Kak Devi Kalina yang udah berkeluarga. Jadi please prioritaskan dulu. Yang kayak tadi yang kurang prioritas bisa ditunda, jangan dulu gitu ya. Malah saya mencatat ada yang keren nih Kak, satu. Kan tadi kan Kak Devi sempat bilang kayak jangan beli yang nggak terlalu perlu. Nah, terus tadi Kak Kalina bilang make up contoh gitu ya, kalau duitnya nggak cukup ya jangan dibeli dulu gitu kan. Terus juga ini kan biasa keluarga ya, ini realita keluarga, beli panci gitu kan, di rumah masih ada panci gitu, tapi kayaknya pancinya yang modelnya bulat belum ada gitu kan, jadi ambil kredit panci lagi gitu, nah itu jangan kalau bisa ya. Jadi istilahnya prioritaskan benar-benar apa yang menjadi kebutuhan banget di dalam keluarga. Itu tadi dari sisi keluarga. Nah balik nih ke Reta. Kan Reta masih fresh from the oven ya, masih muda lah ya. Saya baru melepas masa lajang kan ya, belum ada setahun lah ya gitu. Jadi masih hawa-hawa anak mudanya, nongkrong-nongkrong cantiknya itu masih ada biasanya gitu. Nongkrong gimana, cantik. Kalau menurut Reta, skala keuangan, skala prioritas dalam keuangan itu gimana buat anak-anak muda nih? Iya, nah balik lagi seperti yang saya udah bilang kan, anak muda itu cenderung konsumtif sama hura-hura, ngikutin tren. Nah, sebelum membahas mengenai skala prioritas, itu kita mesti tahu dulu, jadi ada beberapa langkah yang saya bagi sebelum merencanakan pos-pos keuangan, itu yang pertama adalah lifestyle identification. Jadi yang pertama itu kita harus identifikasi cara hidup kita. Misalnya gaji kita 6 juta, ya kita harus bergaya hidup seperti gaji 6 juta. Jangan seperti sosialita. Itu yang pertama. Yang kedua, money diagnosis. Artinya
kita tahu dulu sumber keuangan kita, Aris, di sini. Kalau misalnya kita sumber penghasilannya dari satu tempat kerja, ya kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya sumber penghasilan kita itu. Nah, yang ketiga itu money allocation. Money allocation tuh seperti pertanyaan Ko Arif, itu membagi pos-pos keuangan, skala prioritas. Dan kalau misalnya yang keempat itu berbicara mengenai asset allocation. Jadi dari money allocation yang ada, kita juga bisa loh mengalokasikan uang kita nih untuk dijadikan sebagai aset. Tentunya yang saya sarankan di sini aset-asetnya yang liquid. Liquid itu artinya asetnya itu di bawah 1 tahun. Jadi jika ada keperluan bisa langsung dijual. Kalau ibu-ibu sukanya emas biasanya. Dan yang terakhir itu rebalancing system. Jadi dari semua skala pos anggaran yang udah kita buat, kita tetap bisa atur pos-pos keuangannya itu kembali lagi. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai skala prioritas, di sini saya berpikir bahwa uang yang tepat harus berada di tempat yang tepat. Nah, jadi yang pertama, kalau misalnya berdasarkan, ini real berdasarkan pengalaman saya, cara saya membagi keuangan, yang pertama itu yang harus dipisahkan terlebih dahulu adalah seperti Ko Devi dan Cilina perpuluhan. Di Maleakhi 3 ayat 10. Seperti biasa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Itu yang paling utama. Itu. Dari dulu sampai sekarang masih sama, 10% harus untuk persepuluhan. Nah, yang kedua itu saya gunakan 50% itu kebutuhan hidup. Contohnya gaji 6 juta, berarti kebutuhan hidup saya cuma boleh 3 juta. Ya. Maksimal mungkin nggak boleh lebih dari 3 juta. Kalau kan nomboknya dari mana? Bingung. Betul. Kalau nggak ada penghasilan lagi kan. 50% itu buat kebutuhan hidup. Makan, minum, transport, jajan, kuota internet, semua di situ. Semua harus di situ. 50% harus di situ. Diusahakan di situ. Nah, terus yang ketiga itu 10% biasa saya anggarkan untuk pendidikan. Walaupun saya udah lulus dari perkuliahan, tapi seperti yang diajarkan kalau di gereja saya, GBI Jilal itu upgrading diri. Jadi ikut seminar, beli buku, itu masuk ke dalam kos 10% ini untuk 10%-nya. pendidikan. Nah, kan kita harus selalu upgrading diri. Yes. Ya kan? Terus 10%-nya lagi itu sama seperti Ko Devi Cilina itu tentang tabungan dan investasi. Boleh dibagi sih, tabungan 5%, investasi 5%. Investasi bisa dipilih, banyak sekali jenis investasi, sekarang juga mudah didapat. Di internet juga kita bisa belajar banyak tentang investasi, itu penting sekali. Terus, saya bagi lagi 10% untuk rekreasi. Karena sepanjang tahun lebih detail ya, rekreasi ada gitu. Maklum cewek kalau ngebagi lebih detail. Sepanjang tahun udah kerja, botak kan kepala kalau nggak ada rekreasi. Jadi 10% saya anggarin buat jalan-jalan. Nah, ini keren banget ya. Tadi, jadi teman-teman bisa pilih mau metode yang kayak tadi ya. Tenang, cewek detail kok. 10%-nya itu bagi lagi kok jadi 2. Nah, 5% itu dana darurat. Ini penting banget teman-teman, dana darurat harus kita siapin. Seandainya terjadi pandemi seperti ini kan kita nggak tahu keadaan tidak terduga, force major kayak gini, kita punya dana darurat yang bisa kita gunain. Nah, kalau misalnya menurut lembaga Financial Standard Board itu, dana darurat untuk yang single itu harus disiapin 3 bulan dari gaji, 3 kali besarnya dari gaji. Kalau gajinya 6 juta, berarti harus punya dana darurat 18 juta. Kalau itu single. Tapi kalau udah berkeluarga, ayah, ibu, anak, saya Ko Arif, itu butuh 6 bulan, 6 kali dari penghasilan. Nah, tapi kalau keluarga besar, kayak Kak Devi ya, Kak Devi Kalina gitu kan besar ya keluarga besar, itu butuhnya 12 kali. Ini keren banget. Apalagi keluarganya Atta Halilintar, aku udah nggak tahu deh, butuh 24 kali. Ya, kalau keluarga YouTuber ya, pokoknya gitu ya. 24 kali. Itu 5%-nya. Nah, 5%-nya lagi itu sama kayak tema kita.
penghasilan, Sedikit. pemasukan sedikit, Ya. bon banyak ya. Bonnya banyak. 5% itu buat bayar angsuran atau cicilan. Oke. Nah, angsuran sama cicilan itu kan sebenarnya barang atau jasanya udah kita terima. Jadi kita nggak boleh lupa untuk bayar angsuran atau cicilan. Yes. Apalagi kayak Betul itu. di masa sekarang pandemi kan kayaknya semua orang ini baru juga nggak telat bayar, udah nagih segala macam. Tapi kan kita udah nikmatin loh barang dan jasanya. Jadi wajib kita harus bayar cicilan. Bobotnya sih menurut saya yang aman 5%. Luar Supaya biasa ya. Ini kalau kayak begini caranya ngatur keuangan, nih tukang tagih seneng semua nih gitu ya. Nggak ada debt collector. Berarti, ya gak ada debt collector kayak gitu ya. Tapi bener nih teman-teman, hari ini dapat sesuatu ya. Nih jujur loh, serius. Saya sendiri pun dapat pelajaran baru banget, baik dari Kak Devi Kalina ataupun dari Reta sendiri ya. Jadi bener-bener ngatur keuangan itu tuh sebenarnya adalah sesuatu yang fun, menyenangkan. Kita harus tahu ngebaginya tuh gimana. Jangan sampai kayak tadi ya. Tapi bener yang pertama itu adalah tadi Reta bilang, dan tadi Kak Lina dengan Kak Devi juga udah bilang, kayak lifestyle identification itu penting banget. Jadi kita harus tahu dengan gaji kita misalkan 6 juta, ya kita harus bergaya hidup ya 6 juta gitu loh. Jangan sampai kita jadi BPJS, budget pas-pasan, sosialita gitu ya. Iya kan? Budgetnya pas, jiwanya sosialita gitu kan. Aduh, gajinya 6 juta, beli tasnya maunya yang puluhan juta. Amsyong nih kayak begini nih gitu. Faris, yang paling penting juga kalau ngatur skala prioritas dalam keuangan adalah punya uangnya kok. Iya betul. Nggak ada uang. Nggak ada uang nih kok, apa yang mau diatur gitu ya. Makanya paling penting. Makanya itu yang paling penting tadi. Yang pertama kita harus tahu dulu berapa uangnya kita sebelum kita mengatur ya. Nih, ini biasa nih kayak orang-orang accounting kan gitu ya, ngitung duitnya nggak ada gitu kan. Iya, makanya. Jadi makanya penting banget buat kita tahu dulu gitu loh, life identification-nya kita tuh gimana dan penghasilan kita tuh dari mana juga. Oke, nah sebelum kita melanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingetin lagi nih buat teman-teman semua. Yuk, yang mau nanya boleh banget. Masalah tentang keuangan, nih kita udah ada expertnya, mau tentang keluarga, ada Kak Devi dan Kalina. Kalau misalnya mau nanya buat yang anak-anak muda, ada Reta atau Margareta juga. Kalian bisa langsung kirim pertanyaan kalian ke nomor yang sudah tertera ya, ada di kolom komentar juga. Kalian bisa langsung WhatsApp aja ke nomor 021 427 6134. Saya ulangin ya sekali lagi, 021 427 6134. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan disortir oleh Mimin ya. Jadi admin kita hari ini dia akan sortir pertanyaan-pertanyaan yang keren dan bisa disikat habis ya, karena sesinya nanti segmennya segmen sikat habis, jadi bakalan disikat habis sama Kak Devi, Kalina, dan juga Margareta pastinya. Oke, jadi buruan kalian bisa langsung WhatsApp, SMS nanya perihal atau soal-soal tentang keuangan. Ya, jangan malu-malu kayak tadi. Oke, lanjut nih Kak Devi dan Kalina juga Reta. Ada nggak sih tadi kan dibilang nih Reta sempat nyinggung dan Kak Kalina ya sempat menyinggung juga terkait penghasilan. Penghasilan ini kita mesti tahu kita dapat dari mana, betul ya? Jadi apakah dari satu tempat atau mungkin ada penghasilan tambahan. Nah, boleh nggak sih Kak bagi dong tips kita bisa menghasilkan uang sendiri di masa sulit ini, sehingga kita nggak bergantung, kalau yang anak-anak muda, akhirnya kita nggak bergantung sama orang tua kita, atau mungkin yang sudah berkeluarga, kita nggak bergantung sama orang lain. Ada nggak nih tips-tips menghasilkan uang sendiri di masa sulit atau di masa pandemi ini? Yuk, dari Kak Devi Kalina dulu sekarang. Silakan. Oke. Kalau saya, pertama, saya sarankan untuk teman-teman ya, teman-teman itu mengenali potensi yang ada dalam diri. Jadi, saya percaya setiap orang itu Tuhan berikan satu potensi dalam dirinya untuk dikembangkan. Nah, di saat-saat pandemi ini, potensi yang ada dalam diri kita itu bisa kita maksimalkan biasanya. Entah menjadi seorang tukang dagang, gitu ya, entah menjadi penyedia jasa, atau ngajar, atau main musik, atau ngajar nyanyi, atau apapun. Jadi, saran saya, dimulai dari apa yang menjadi passion kita. Ya. Itu yang pertama, dimulai dari apa yang ada dalam diri kita, melalui passion kita. Yang kedua, jangan pernah takut sama batasan-batasan. Kadang-kadang orang kan takut, aduh saya nggak bisa ya, nggak pede ya kalau virtual meeting kayak begini, atau ngelihat muka kita sendiri di layar gitu kan. Sekarang kan meetingnya
via online kan. Yes. Jadi kita ngeliat muka kita sendiri kan kayak gini. Nah itu kadang-kadang batasan-batasan itu yang membuat menghambat kita maju. Tapi yang paling penting, kenali potensi yang ada dalam diri kita, maksimalkan itu. Kalau enggak punya biaya untuk belajar, ada Mbah Google. Kita bisa lihat-lihat gitu ya. Kita bisa lihat YouTube, kita bisa belajar tutorialnya dari orang. Dan ya itu, kita mesti maksimalkan apa yang ada dalam diri kita. Tips saya itu. Oke, itu dari seorang Kak Devi. Kalina mau nambahin mungkin? Ya, contoh-contohnya ya, mungkin tadi Kak Devi ada kasih info mengenai potensi. Nah, potensinya apa? Saya ini lucu. Di masa pandemik ini saya takut ke pasar. Ya memang sih sebelumnya juga jarang ke pasar. Biasanya pilih supermarket. Tapi kan sekarang di pasar kita juga takut. Ternyata ada satu pekerjaan yang cukup unik sih terjadi di pandemik ini. Jadi kita bisa ada sekarang tuh calo untuk belanja. Ya, jadi saya ada satu, iya, saya nggak tahu itu just tip apa ya. Iya, jadi ibu-ibu yang kebetulan dia sebelumnya berjualan kue, tapi sekarang orang agak berkurang ya mau beli kue karena kan sudah di rumah kan penghasilan berkurang. Akhirnya dia menjual jasa dia. Jadi dia tawarin kita mau pesen apa, terus kita kasih dia WhatsApp, saya pesennya ini cabai 1 kilo, bawang sekian. Nah, dia yang pergi ke pasar, dia yang pilihin, dia yang kasih kita semua, dia gojekin dari pasar ke rumah saya. Kita bayar jasanya dia. Nah, itu yang paling simpel. Ya, jadi dari jasa, karena kita nggak perlu modal, ya. Terus juga ya seperti tadi main drum, tetap ngajar les drum itu kan dari potensi kita dari rumah online tetap. Ya, jadi guru les anak saya tetap ngajarin drum dari online. Nah gitu sih. Terus dia berdagang juga gitu ya. Banyak ya contoh-contohnya yang sekarang bisa dilakukan. Yang paling tidak perlu modal ya kita mari gunakan jasa bersihin AC apa ya dari apa yang kita bisa. Iya. Jadi kuncinya adalah 2 ya. Satu adalah potensi atau passion kita mesti tahu, dan kedua jangan takut batasan. Nih, karena batasan ini kan juga bicara tentang kayak apa ya, gengsi, benar nggak sih? Kan kita kadang-kadang suka yang kayak, aduh gue kan kerjanya begini, aduh malu deh kalau kayak tadi biasa jualan kue, nah nggak bisa jualan kue, akhirnya buka just tip, ih gue malu banget gitu kan, masa gue belanjain punya orang gitu kan. Nah artinya apa, bahwa jangan sampai ya teman-teman, maksudnya 2 hal ini adalah tips dari Kak Devi dan juga Kalina, bagaimana supaya kita bisa mempunyai penghasilan sendiri. Satu, kenali potensi, dan kedua, jangan takut dengan batasan. Kalau mungkin saya boleh menambahkan ya, saya suka dengar apa namanya, ada temen ya gitu, bahkan kerabat sendiri yang suka bilang begini, gengsi itu mahal. Bener nggak sih? Gengsi itu mahal. Jadi kalau misalkan kamu gengsi, ya udah selesai gitu loh. Jadi jangan sampai gengsi itu akhirnya memakan semua potensi atau hal-hal yang kita punya. Oke, keren banget nih Kak Devi Kalina. Selanjutnya Reta nih. Mungkin Reta mau menambahkan tips-tips menghasilkan uang sendiri di masa sulit ini? Sepertinya Ko Devi dan Cilina sudah menjawabnya. Cuma di sini aku mau bilang, aku baca Arif banyak berita gitu di data Kementerian Perindustrian. Ternyata di Indonesia kita ini sistem perekonomiannya itu 95% ditunjang dari UMKM yang dagang-dagang. Itu ternyata pas saya baca 95%. Wow, kalau UMKM semuanya nggak jalan, gimana perekonomian kita? Yeah. Jadi cuma 5%-nya itu perusahaan yang menengah dan menengah ke atas. Seperti itu. Nah, kalau di zaman pandemi kayak gini, kalau saya lihat teman-teman saya juga mungkin kemarin tuh beberapa ada yang di PHK, ada yang ada pemotongan gaji, jadi mulai mencari ide-ide baru gimana supaya penghasilannya tetap full. Nah, mungkin sama kayak Cilina bisa manfaatin potensi dagang. Itu kayak dagang semua naluri alami bisa dagang, apalagi di saat kepepet. Terutama kaum Hawa ya, kayaknya tahu kaum Hawa itu jadi bakat alami gitu ya. Iya, dagang. Nah, cuma di sini paling saya tambahin kalau tips misalnya mau berdagang ya ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan. Yang pertama ya harus kreatif dagangannya itu. Nah, yang kedua punya segmen pasar yang jelas lah. Kalau dagang apa dan ditujukannya buat siapa nih, segmen pasarnya jelas. Terus yang ketiga, punya keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Itu yang bisa jadi keunggulan yang menjual. Contohnya, kalau saya ini kan penggemar bakmi nih,
Waris, Kodevi, Cilina. Ya, jadi nanti habis Bakmi, rumah iya. kita live, pandemi berakhir, kita akan bersama-sama berfellowship di tukang-tukang bakmi gitu ya. Suka banget makan bakmi gitu, kayak seminggu nggak kena makan bakmi kayak ada yang kurang gitu. Wes. Cuman kan kalau PSBB gini kan sebenarnya takut juga kan, takut apalagi saya lagi hamil, takut nggak higienis juga gitu makan bakmi. Nah, jadi teman-teman nih sekarang baik banget yang jualan bakmi frozen. Ya. Udah mulai ada inovasi kreatif yang baru kan. Itu poin pertama tuh udah terpenuhi tuh, inovasi dan kreatif dari yang biasanya kita datangin ke enci-encinya, AIA-nya, sekarang dia punya frozen, jadi tinggal beli bawa pulang, masak sendiri. Terus yang kedua, segmen pasarnya kan jelas kayaknya siapa sih yang nggak suka bakmi? Ada yang nggak suka bakmi nggak sih? Kayaknya hanya orang-orang tertentu yang nggak suka bakmi ya. Iya, kayaknya semuanya suka bakmi deh. Terus itu oke, yang kedua sudah terpenuhi. Terus yang ketiga punya keunggulan kompetitif. Ini sih yang saya pelajari waktu saya dulu kuliah. Jadi kalau kita punya produk, kita harus punya competitive advantage. Artinya jadi yang terenak, terbaik, tercepat, pelayanannya. Kalau kayak gitu kan juga semuanya senang gitu. Jadi itu sih pengalaman yang saya lihat di lapangan dan teman-teman saya yang tadinya penghasilannya ada terus berkurang, jadi sekarang berinovasi untuk dagang. Yes, ya oke. Berarti ini kita sudah dapat jawaban ya teman-teman semua yang lagi nonton nih. Jadi kalau misalkan kalian pengen mendapatkan uang sendiri di masa-masa sulit ini, sehingga kita nggak bergantung sama orang tua atau sama orang lain, ya balik. Kalian harus belajar tahu potensi kalian apa, dan kemudian jangan takut batasan. Dan yang ketiga, kalau misalkan tadi potensinya dagang. Nah, ini adalah tips yang keren banget nih dari Reta ya. Kalau kalian berdagang, ingat kalian harus satu kreatif, kedua segmentasi kalian harus jelas, ketiga adalah kalian harus punya keunggulan. Jadi dagangnya harus apa? Ada unggulnya gitu ya. Karena memang zaman sekarang nih kayak semua ya jadi kayak kreatif banget gitu. Iya, semenjak masa pandemi ini saya mendadak kreatif. Bahkan saya pun jadi orang yang kreatif gitu. Biasa nggak pernah masak, tapi ini bisa masak macam-macam akhirnya. Jadi modalnya YouTube doang gitu kan, tapi bisa menghasilkan. Bahkan banyak banget. Maksudnya kayak teman-teman mungkin yang nonton hari ini industri-industri kreatif, maksudnya atau orang-orang yang kreatif banget, mereka tuh bisa buat sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya gitu. Contohnya kayak Just Tip. Dulu kan kita taunya Just Tip itu kan ya hanya untuk kalau keluar negeri mau nitip enggak, kayak gitu kan ya biasa gitu. Tapi sekarang Just Tip-nya lebih keren. Just Tip ke pasar. Di pasar pun bisa di Just Tip pokoknya. Cabe itu sekian. ngehit di kalangan ibu-ibu kayaknya. Iya, itu ngehits banget di kalangan ibu-ibu. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih ya. Kita langsung ke segmen sikat abis nih, Kak. Ada sebuah pertanyaan. Nah, ini mungkin kayaknya perlu dijawab juga nih ya. Boleh nanti janjian mau Reta atau mau Kak Devi atau Kalina ya. Pertanyaannya adalah begini. Kak, saya mau tanya. Apakah kita perlu untuk memulai investasi jangka panjang dalam keuangan seperti asuransi, reksadana, dan lain-lain? Perlu nggak sih kita punya investasi atau memulai investasi jangka panjang dalam keuangan seperti itu? Silakan. Mau siapa nih? Mau Kak Devi Kalina? Saya boleh jawab? Boleh. Ini langsung nih. Kalau udah expertnya langsung kayak, saya boleh jawab gitu ya. Tanpa disuruh langsung nyodorin diri gitu ya. Yuk, Kalin. Sebenarnya saya lebih ke arah karena saya memiliki pengalaman. Saya nggak ada pesan-pesan sponsor dari asuransi. Saya juga nggak kerja asuransi, tapi saya punya pengalaman. Dan saya tuh pengen sharing. Jadi punya investasi itu perlu ya dimanapun deh. Tapi saya punya pengalaman waktu saya pertama kali nikah. Seluruh ampau saya itu ya. Jadi kalau kita nikah dirayain kan dapat ampau ya. Ampaunya saya cemplungin semua di asuransi. Kenapa saya cemplungin semua di asuransi? Karena pertama kita punya pengalaman. Jadi suami saya ini papinya meninggal umur 8 tahun ya. Dan maminya itu ikutin asuransi dan sampai sekolah ada bagian dari asuransi lah untuk menyekolahkan gitu. Nah, termasuk kita juga ketika kita cemplungin semuanya di asuransi, nah akhirnya pada satu saat kita butuh modal. Nah, waktu itu saya ingat tahun 2004 kami menikah, itu asuransi masih sekitar 3.000 satu poin. Ketika saya cairkan itu udah sekitar 6.000-an sampai 8.000 dan itu bisa jadi modal untuk jualan mobil loh. Hanya dalam waktu 5 tahun. Nah, jadi memang
saya menyarankan sih setiap anak muda, keluarga muda tetap, tadi kan ada poin juga dari Reta bahwa poin yang terakhir itu kita harus punya tabungan. Investasi. Nah, Ya, tadi juga ada investasi. Nah, investasi itu mau di mana saja kita harus punya. Ya salah satunya asuransi gitu. Nah, itu adalah pengalaman yang luar biasa karena kita diberkati melalui asuransi itu juga. Oke, intinya adalah kayak learning by doing juga ya, Kak Devi Kalina ya. Kita pernah punya pengalaman buruk atau mungkin bukan pengalaman buruk ya, maksudnya kayak pengalaman terkait hal tersebut sehingga kita bisa jadi, maksudnya lebih aware dan akhirnya kita peduli sama yang namanya investasi tadi. Nah, mungkin Reta mau menambahkan biar anak-anak muda ini punya semangat untuk berinvestasi gitu ya. Iya betul. Iya, investasi itu menurut saya juga penting sekali. Makanya saya anggarkan juga di skala prioritas keuangan saya yang tadi itu ada investasi. Kalau berbicara mengenai investasi kan berarti itu adalah uang yang akan kita gunakan di masa yang akan datang. Contohnya kayak pengalaman Cilina kan, akhirnya beberapa tahun kemudian uangnya bisa dipakai untuk modal usaha. Nah, di sini saya mau kasih tahu, ada satu musuh terbesar di dunia ekonomi yang semua orang pasti ngalamin, itu namanya inflasi, Kwaris. Mungkin kalau inflasi udah sering banget didengar, kenaikan harga barang secara terus-menerus kan, yang secara umum gitu, semua harga barang naik. Itu penting banget untuk kita perhatikan. Jadi, kalau misalnya investasinya berbicara mengenai asuransi, oke, sama kayak Cilina, nggak ada sponsor dari asuransi, saya juga punya untuk asuransi. Asuransi kesehatan biasanya itu umumnya boleh kalau misalnya ada budget dari penghasilan, juga preminya masih cukup murah. Kalau kalian bisa usahakan, mungkin baiknya punya asuransi untuk kesehatan. Nah, kalau misalnya untuk jenis investasi lain, yang sekarang booming-booming di kaum milenial ini kan biasa saham sama reksadana nih, Kwaris. Semua kayak anak milenial kayaknya lagi main punya mainan, bukan mainan sih, punya produk investasi baru, kayak lebih terbuka gitu, lebih melek untuk investasi itu saham sama reksadana. Nah, paling aku kasih saran adalah kalau misalnya mau berinvestasi, kalian harus tahu diri kalian itu tipikal investor yang mana, karena investor itu terbagi jadi 3. Ada 3 tipikal investor. Ya. Supaya nggak salah gitu. Jadi ya, kita sama-sama belajar kan. Jadi ada 3 tipikal investor. Yang pertama itu investor konservatif. Artinya konservatif tahu ya, agak jadul gitu, bukan jadul. Kayaknya old fashion. Iya, old fashion. Lebih suka yang resikonya cenderung minim. Kan semua investasi pasti ada resiko, cuma kalau investor konservatif itu lebih memilih yang resikonya minim. Tapi kan balik lagi, kalau resiko minim berarti return-nya juga sedikit. Iya, betul. Ya, betul. Terus yang kedua itu tipikal investor moderat. Artinya cenderung normal-normal aja, resikonya nggak terlalu tinggi, iya, standar gitu, biasa resikonya nggak terlalu tinggi, tapi hasilnya juga masih netral lah, itu resiko untuk investor moderat. Nah, yang terakhir itu investor agresif. Agresif itu high risk, high return. Resikonya tinggi, pasti hasilnya tinggi. Nah, kalian harus tentuin dulu diri kalian tuh lebih cocok di tipikal investor mana. Misalnya, kalau kalian masuknya ke investor yang konservatif, yang maunya main aman aja lah, itu di reksadana itu ada banyak macamnya lagi, Kwaris. Kalau misalnya konservatif, reksadana lebih baik milih reksadana di pasar uang. Artinya jadi kalau reksadana itu kan kita punya dana, lalu dikelola sama fund manager. Ada manajer keuangan yang mengelola uang kita. Mengelola uang kita. Mereka akan menempatkan uang kita ini di pasar uang. Contohnya adalah di deposito perbankan. Nah, kalau misalnya kalian sukanya yang tipikal investornya yang agresif, maunya high risk tapi high return, kan banyak tuh, coba-coba kan kayak gitu. Nah, kalian bisa ke reksadana saham. Saham itu high risk, high return. Jadi seluruh uang kalian yang kalian investasikan akan dialokasikan dalam bentuk saham. Nah, terus yang ketiga, kalau misalnya kalian tipikalnya yang moderat, yang netral-netral, tengah-tengah. Nah, reksadana tuh punya 2, reksadana pendapatan tetap
sama reksadana campuran. Nah, Ya. kalau pendapatan tetap ini, uang kalian akan dialokasikan di surat berharga negara dan obligasi. Surat berharga negara dan obligasi itu surat utang. Kalau misalnya SBN itu diterbitkan oleh pemerintah, kalau obligasi itu diterbitkan sama swasta. Nah, atau kalian juga bisa ke reksadana kombinasi. Pendapatan tetap 60%, saham 40%. Itu akan dikelola semua sama fund manager. Jadi saran saya, kalau misalnya kalian mau investasi dalam bentuk asuransi atau reksadana, yang pertama kalian kenali dulu untuk asuransi. Siapa? Itu jenis asuransinya yang kalian paling butuhkan. Terus kalau untuk reksadana, kalian harus kenali diri kalian sama sumber penghasilan kalian apakah sudah mumpuni untuk berinvestasi di reksadana. Iya, karena tadi yang tadi dibilang ya, sempat teman-teman kita bahas bahwa pembagian itu kan memang kembali gitu. Cuman ada tadi Reta sempat bilang pos-posnya itu ada berapa persen untuk investasi. Tadi juga Kak Devi kali ini juga ada sempat bilang investasinya itu bisa berapa persen. Nah, jadi kalau misalkan boleh saya bungkus jadi satu, gitu, bungkus ya, udah kayak gado-gado sama ketoprak dibungkus ya. Kalau mau dibungkus jadi satu, artinya gini, pertanyaan tadi, investasi buat anak muda itu sangat penting, betul ya? Nah, kalian bisa berinvestasi lewat dua cara, terserah, atau misalnya banyak lagi. Salah satunya mungkin yang lagi hype, atau misalnya yang umum lah di Indonesia, adalah kalian investasi dalam bentuk asuransi. Kalian bisa lihat asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ada asuransi pendidikan, karena banyak juga jenis-jenis asuransi ya. Nah, setelah ini agen-agen asuransi, mari munculkan iklan Anda ya, gitu. Tanpa sponsor Karena ini penting ya. banget, ya gitu, karena penting banget, asuransi itu penting banget memang. Terus kemudian kedua adalah lewat reksadana. Kalau reksadana, tadi dibilang kita harus tahu, kita tipe yang kayak gimana gitu. Apakah tipe konservatif, moderat, atau agresif. Nah, ini keren banget. Jadi kayak kita nih hari ini teman-teman, padahal temanya itu kan penghasilan sedikit, bon banyak gitu. Tetapi kayaknya kalau misalkan kita menerapkan apa yang tadi diajarkan atau di-sharingkan sama Kak Devi, Kalina, dan Margareta, PSBB-nya ini bisa berubah kayaknya. Penghasilan penghasilannya bukan sedikit lagi gitu ya. Tapi penghasilannya jangan-jangan apa nih? Besar atau Amin kok. penghasilannya bisa. Kenapa? Kalau penghasilannya besar, puji Tuhan. Oh ya, penghasilannya besar, puji Tuhan gitu ya. Jadi kayak kita masih sama-sama belajar dari sini, percaya banget lah, maksudnya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tadi, tips-tips tadi, percayalah bahwa PSBB kita yang tadinya penghasilan sedikit bon banyak, itu bisa berubah. Kalau ada teman saya nih bilang, nih kayaknya dia lagi nonton juga nih, teman saya bilang PSBB-nya dia adalah penghasilan sebulan bisa borong gitu. Artinya sekalipun kalau kita punya money management yang baik, kita pasti bisa melewati masa-masa PSBB ini sendiri gitu ya. Jadi apapun yang terjadi ke depan, ayo teman-teman yuk kita mulai aware ya, terutama anak-anak muda, baik yang dari GB ataupun denominasi lain. Pokoknya siapapun kalian deh yang nonton ini, please mulai sekarang yang anak-anak muda, yuk kita sama-sama melek atau sadar bagaimana pentingnya kita mengatur keuangan. Jangan seperti kata Kak Devi tadi, nunda-nunda. Akhirnya nggak keatur. Ujung-ujungnya ketika ada hal seperti ini, kita kaget sendiri. Benar nggak? Kita jadi akhirnya nggak punya apa-apa gitu loh. Padahal tadi Reta sudah jelasin, kalau pengaturannya benar, di masa pandemi ini, kita bisa punya namanya dana darurat. Ya, jadi tadi itu. Terus kemudian, juga teman-teman dimanapun berada yang lagi nonton sekarang, jangan sampai juga kayak tadi, Kak Devi sama Kak Lina udah berkeluarga, tentunya percayalah, kebutuhan single sama berkeluarga itu beda, betul ya? Sehingga kalau misalkan dari muda kita sudah terbiasa mengatur keuangan, nah waktu menikah nanti kita bisa jadi jauh lebih baik. Tetapi kalau misalkan ada yang bilang, Kak saya sudah menikah sekarang, Arif saya sudah menikah sekarang, nah saya selalu bilang bahwa lebih baik terlambat daripada terlambat banget gitu. Maksudnya adalah ya kalau misalkan udah nikah ya nggak apa-apa. Tapi ini adalah saatnya buat teman-teman, yuk walaupun kalian sudah berkeluarga, kalian mulai start untuk mengatur keuangan kalian dengan baik. So, kedepannya kalian bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, keluarga kalian juga bisa jadi lebih sejahtera pastinya. Dan ingat ya yang tadi dibilang, di awal Kak Devi sempat bilang bahwa Tuhan sebenarnya kita jadi orang yang kita harus jadi orang-orang yang mengatur keuangan kita menjadi efektif dan efisien. Karena Tuhan pengen ngeberkatin kita. Tapi masalahnya kita bisa nggak ngatur keuangan itu. Ya, thank you banget ya nih. Ternyata waktu berjalan cepat banget. Nggak sadar, udah hampir 1 jam ya kita udah ngobrol-ngobrol di sini. Dan
saya percaya banget teman-teman, bukan cuman saya yang di sini, bukan cuman Kak Devi, Kalina, bukan cuman Margareta, tapi kita semua yang nonton, ini pasti dapat sesuatu pastinya. So, sekali lagi, Amin. thank you so much buat Margareta, buat Kak Devi, dan juga Kalina atas waktunya malam hari ini. Thank you banget semuanya. Dan kita berharap diskusi malam ini sekali lagi memberikan inspirasi buat kalian, anak muda, ataupun keluarga muda dalam mengatur keuangan kalian. Nah, kalau misalkan kalian mau tanya-tanya lebih banyak nih, kayak tadi kan ada bahas tentang banyak hal. Nah, kalian bisa langsung nih follow Instagram ketiga pembicara kita, narasumber kita. Untuk Kak Devi ada @devi pakai Y ya, Devi _Krisdianto. Kemudian ada juga Kalina, bisa kalian follow di @lina_octavina, dan Margareta bisa kalian follow di @margareta_atman. Jadi kalau misalkan kalian mau sharing-sharing lebih panjang, karena kan di sini waktu cuma sejam doang seputar keuangan, kalian bisa langsung nge-DM mereka juga pastinya. Thank you juga ya buat kalian yang udah stay tune juga di rumah kita, nggak terasa ini udah minggu ketiga. Jangan lupa juga untuk selalu nonton rumah kita. Minggu depan temanya pasti lebih seru lagi. Jadi jangan sampai kalian nggak nonton rumah kita, dan kita akan selalu tampil di platform Facebook dan juga Instagram. Dan ada kabar gembira nih, kalau misalkan kalian ketinggalan nonton rumah kita, don't worry, jangan takut. Atau misalkan kayak tadi, catatan-catatan, aduh tadi tuh si pembicara ngomong apa ya. Kalian bisa putar ulang, langsung aja ke YouTube channel DPA GBI. Kalian tinggal ketik DPA GBI, jangan lupa subscribe and share video-video kita, dan terakhir, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari DPA GBI. Atau kalian juga bisa follow Instagram DPA GBI @DPA-GBI, dan Facebook kita di PP DPA GBI. Thank you banget ya semuanya. Sekali lagi thank you buat Kak Devi, Kalina, dan juga Margareta. Thank you so much semuanya. Terima kasih buat semua teman-teman yang nonton hari ini, yang udah nge-live bareng kita juga. Saya Arif undur diri, sampai ketemu lagi di rumah kita edisi selanjutnya. Salam generasi dahsyat, Tuhan Yesus memberkati. Bye.